Shalom, sedang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Ibnawanto dalam program serial Pembangkit Semangat. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin mengajak saudara yang kasih dalam Tuhan untuk mewujudkan agar mimpi kita dapat menjadi sebuah kenyataan. Karena mimpi tidak akan menjadi kenyataan jika kita tidak bertindak untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, izinkan saya mengutip firman Tuhan sebagai dasar dari pembicaraan dan pertemuan kita kali ini. Izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama yang berbunyi sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk mewujudkan mimpi kita agar dapat menjadi kenyataan, tentu dibutuhkan tindakan-tindakan konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Nah, untuk itu izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi demi menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan bagaimana wujudkan agar mimpi kita ini bisa menjadi kenyataan. Untuk itu izinkan saya memberikan ilustrasi sebagai contoh. Memiliki postur tubuh yang ideal itu merupakan impian dan dambaan hampir setiap wanita. Bahkan belakangan ini tidak ketinggalan, kaum pria pun berlomba-lomba ingin menghabiskan sisa waktu mereka untuk mengolah atau membentuk tubuh mereka agar tampak maskulin, agar tampak atletis, agar tampak macho dan lain sebagainya. Dan mereka mulai menghabiskan waktu mereka untuk mengolah tubuh mereka melalui fitness, melalui gimnastik dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat mengolah tubuh. Kegiatan-kegiatan demikian ini dalam dunia kekristenan tidak diharamkan. Akan tetapi kegiatan-kegiatan seperti ini diizinkan bahkan didukung. Oleh karenanya dengan giat banyak kita menjumpai pria maupun wanita Kristen yang menghabiskan sebagian waktunya untuk berjuang mengurangi berat badannya agar mencapai berat badan yang ideal. Demikian juga mulai menjalani diet yang ketat sehingga konsumsi yang dimakan pun mulai dibatasi dengan ketat. Oleh karena itu izinkan saya melanjutkan ilustrasi ini sebagai contoh. Katakanlah seorang wanita yang sudah berjuang untuk mengurangi berat tubuhnya atau bobot badannya, dan ia telah berjuang sekian lama untuk menurunkan berat badannya agar mencapai berat yang ideal. Dengan semangat dan yang berapi-api, wanita berjuang dengan keras menghabiskan waktunya untuk menurunkan berat badannya melalui berbagai aktivitas termasuk olahraga, fitness, dan lain sebagainya. Nah, ketika wanita ini berhasil menurunkan berat badannya mencapai pada ukuran atau yang ideal, kemudian setelah berhasil menurunkan berat badannya dan mencapai ukuran yang ideal, wanita ini berhenti dan tidak melanjutkan olahraganya lagi, tidak melanjutkan dietnya lagi, tidak melanjutkan lagi fitnessnya, dan intinya dia langsung berhenti total karena merasa sudah puas, apa yang diinginkannya sudah tercapai. Nah, apakah dengan demikian ia sudah mewujudkan impiannya? Saya katakan belum, ini baru langkah awal. Oleh karena itu sedang kasih dalam Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa tips untuk mewujudkan impian kita agar dapat menjadi kenyataan. Yang pertama-tama, kita harus memiliki tekad dan semangat yang konsisten. Sekali lagi, untuk mewujudkan mimpi agar mimpi kita dapat menjadi kenyataan, kita harus memiliki tekad dan semangat yang konsisten. Sebab tanpa tekad dan semangat yang konsisten akan sulit bagi kita untuk bisa mewujudkan hal itu. Oleh karena itu, berbeda dengan awal usaha atau perjuangan dalam mengurangi berat badannya. Setelah berhasil mengurangi berat badannya dan mulai mencapai berat atau bobot yang ideal, kemudian wanita ini malas melanjutkan perjuangannya. Merasa puas adalah virus yang paling mematikan dan virus yang menghambat kita dalam menggapai apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi cita-cita kita. Virus ini juga sekaligus melumpuhkan semangat kita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita ataupun apa yang menjadi impian kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa puas dengan secuil perubahan atau secuil prestasi yang bisa kita ukir. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kita sudah berhasil
mengukir prestasi atau berhasil menciptakan atau mewujudkan sebagian dari mimpi kita, kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh merasa puas. Karena apa? Karena masih banyak hal yang lebih dahsyat, lebih hebat yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, jangan sampai Anda terperangkap, terjebak oleh karena zona aman, seperti yang dilakukan oleh wanita yang saya beri lontarkan sebagai ilustrasi tadi. Tindakan yang paling tepat yang harus kita lakukan untuk mengalahkan rasa puas dan rasa nyaman adalah tetap percaya dan terus mengejar prestasi yang dapat kita ukir. Artinya adalah kita tidak boleh berhenti dan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Artinya adalah kita harus konsisten untuk tetap bersemangat, tetap bertekad untuk berprestasi lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, dan terus berusaha untuk meninggalkan zona nyaman dan terus berusaha untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang dahsyat, segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang luar biasa itu diawali dari sebuah mimpi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan mimpi agar dapat jadi kenyataan, dibutuhkan keberanian untuk melangkah, dibutuhkan keberanian untuk bertindak dalam mewujudkan impian tersebut. Nah, untuk mewujudkan impian itu tidak cukup hanya dengan berpangku tangan saja. Karena kalau hanya tinggal berpangku tangan saja dan terlena dalam mimpi saja, maka impian tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu, bangkitlah dan bertindaklah, lakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, dengan penuh semangat, dengan penuh tekad, dengan penuh antusias untuk mewujudkan impian saudara. Maka pada waktu yang tepat Anda akan mewujudkan impian saudara. Yang kedua, izinkan saya memberikan sebuah tip yang berikut. Yang kedua yaitu bagaimana kita merealisasikan mimpi kita menjadi kenyataan, yaitu dengan cara apa? Merealisasikan visi menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah kenyataan. Nah, oleh karena itu, izinkan saya mengingatkan satu perkara. Hanya orang-orang yang ulet, hanya orang yang tekun, hanya orang yang gigih, hanya orang yang antusias, hanya orang yang penuh semangat, orang yang punya tekad baja, yang tidak mengenal menyerah, yang tekun dalam perjuangan, orang itulah yang akan berhasil mewujudkan mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Allah akan memberkati kita dengan visi. Nah, sekali lagi, Allah memberkati kita dengan visi. Dan tugas kita ketika kita diberkati dengan visi oleh Tuhan adalah mewujudkan visi Tuhan tadi menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari Abraham. Izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat yang kedua, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ayat yang ketiga, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Tuhan berkati. Ini adalah visi Tuhan, inilah visi ilahi. Ini adalah rancangan-rancangan Tuhan untuk Abraham. Dan saya percaya Tuhan juga punya rancangan besar untuk setiap Anda. Tuhan juga punya tujuan dan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Nah, yang menjadi masalah adalah, maukah kita bekerja sama dengan Tuhan? Kita tangkap visi Tuhan dan kita ingat satu perkara. Tuhan sudah berkati kita dengan visi. Biarkan Tuhan bekerja dengan visinya dan kita juga bekerja dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai penangkap dan sebagai penerima misi. Tugas kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita dalam mewujudkan misi tadi adalah apa? Adalah bahwa kita harus bekerja dan melakukan apa yang menjadi bahagian kita. Ketika Abraham hanya menangkap visi dan tidak berbuat apa-apa, maka visi tadi tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan. Izinkan saya melanjutkan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 4 ayat yang kelima. Ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan memberkati Abraham dengan visi dan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan, Abraham mengerjakan bagian Abraham.
Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Aran. Abraham membawa istrinya dan Lot, istrinya Sarai, dan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya, anak saudaranya, dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh di Haran. Mereka berangkat dari tanah Haran lalu sampai di situ. Ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai bertemu di Sichem di dekat yakni pohon terbantin More. Waktu itu orang Kanan diam di negeri itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas Abram untuk wujudkan misi ini adalah melakukan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu, demikian pula hanya dengan kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan visi, maka kita pun harus bertindak melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita. Demikianlah yang seharusnya kita lakukan. Percaya kepada rencana Allah masing-masing. Ya, percaya kepada rencana Allah yang diberikan kepada kita masing-masing. Kemudian, mari kita melangkah dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka di sisi lain pada saat yang bersamaan Tuhan akan bertindak dan bekerja bersama-sama dengan kita melakukan bagian-bagian yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dan beri tempat dan kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan bagian Tuhan. Ketika kita lakukan bagian kita, maka Tuhan juga akan melakukan bagian-bagian yang tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu, izinkan saya menutup kesempatan ini dengan satu kalimat: wujudkan impian atau visi yang Allah berikan kepada saudara dengan menjadi orang yang tidak pernah puas dengan zona nyaman yang Anda miliki, seperti Abram. Ia di Haran nyaman, ia di Haran mapan, ia di Haran dikelilingi orang yang mengasihinya, mencintainya dan melindunginya dan menjaganya. Tetapi ketika ia menangkap visi Tuhan, ia memilih bekerja sama dengan Tuhan, ia memilih mewujudkan visi Tuhan, ia memilih mewujudkan impian agar impian Tuhan menjadi kenyataan. Dan apa yang terjadi ketika Abram melangkah dan bertindak, maka Tuhan memberkati Abram. Ia menjadi bangsa yang besar, ia menjadi orang yang diberkati Tuhan, dan seluruh bumi diberkati oleh karena iman Abram kepada Abram. Tuhan memberkati saudara ketika Anda melangkah dengan dengan visi yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan memberkati. Jangan takut melangkah bersama Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang dahsyat luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.